Selamat pagi Mbak Glenda, selamat pagi sahabat Mirai Aset ya. Jadi kalau kita lihat memang volatilitas market sepanjang bulan Mei lalu itu mengalami peningkatan cukup signifikan dan ini memang terkait dengan ketidakpastian mengenai negosiasi debt ceiling yang akhirnya menemui titik terang di weekend kemarin. Kemudian juga ada beberapa data terutama yang berkaitan dengan inflasi ya dan tingkat pengangguran yang menyebabkan ketidakpastian ke depan ya spekulasi bahwa the Fed itu masih belum berhenti menaikkan suku bunga. Mungkin next. Jadi memang spekulasi terkait dengan arah suku bunga dari the Fed itu berubah cukup signifikan ya sepanjang bulan Mei ya. Yang tadinya pasar cukup cukup yakin bahwa di bulan Juni itu akan pause dan di bulan dan mungkin tadinya berpikiran bahwa dalam yang kenaikan di bulan Mei kemarin itu merupakan yang terakhir kalinya ya. Namun saat ini berubah lagi bahwa sempat berubah bahwa ada kenaikan di bulan Juni dan sekarang yang terakhir itu spekulasi bahwa kemungkinan besar memang bulan Juni itu tidak ada kenaikan dan lebih besar kemungkinan kenaikan di bulan Juli. Jadi perubahan yang cepat ini akan spekulasi arah suku bunga dari The Fed ke depan itu memicu volatilitas yang cukup signifikan. Next, selain itu juga memang spekulasi ini dipengaruhi oleh terutama karena inflasi di Amerika Serikat ya, yaitu khususnya core PCE inflation di bulan Mei yang memang lebih tinggi daripada ekspektasi. 4,7% secara year on year itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 4,6%. Jadi hal ini merupakan suatu yang di luar ekspektasi yang mengingat pengetatan moneter atau kenaikan suku bunga yang sudah cukup agresif yang dilakukan selama setahun terakhir ya 500 basis point. Dan kalau kita lihat dari terminal rate pricing ya sebenarnya saat ini market berspekulasi bahwa untuk sementara ini mungkin akan bertahan di 5,25%. Next, jadi seperti kita sampaikan tadi ya bahwa kondisi ketenaga kerjaan di Amerika Serikat yang dipublikasikan di hari Jumat lalu itu mencatatkan penambahan ya non-farm payroll-nya 339.000 tenaga kerja itu lebih tinggi dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 195.000 dan lebih tinggi dibandingkan dengan di kondisi di bulan April yang sebesar 235.000. Namun demikian, kalau kita lihat tingkat pengangguran itu naik menjadi 3,7%. Ya. Jadi memang kondisi kecenderungannya itu relatif mix. Sementara dari sisi positif ya bahwa yang memang terkait dengan inflasi yaitu average hourly earnings itu ternyata lebih rendah dibandingkan dengan perkiraan yaitu 4,3% secara year on year. Nah, dibandingkan dengan konsensus yang sebesar 4,4%. Ya, jadi memang seperti kita ketahui ya dalam beberapa waktu terakhir dan mungkin akan terjadi juga dalam beberapa waktu ke depan di mana rilis data ekonomi Amerika ya khususnya yang terkait dengan tingkat pengangguran dan inflasi itu akan tetap menjadi source dari volatilitas ke depan ya karena ini akan berpengaruh terhadap penentuan suku bunga ya. Namun kalau dari kami kita memperkirakan memang untuk inflasi Amerika Serikat itu akan cenderung secara gradual itu akan terus turun ya karena impact dari pengetatan atau kenaikan suku bunga dan kemungkinan terjadinya resesi juga akan mempercepat penurunan inflasi di Amerika Serikat. Next. Ya, memang kalau kita lihat dari sisi volatility itu terutama terjadi di government bond ya. Jadi pengaruh dari ketidakpastian mengenai debt ceiling negotiation yang meskipun sudah disetujui di weekend kemarin, ini menyebabkan dan juga spekulasi akan suku bunga di Amerika Serikat ya yang masih besar spekulasi bahwa ke depan itu masih akan naik itu menyebabkan treasury yield-nya itu mengalami kenaikan secara signifikan di sepanjang bulan Mei dan spread terhadap Indonesian Government Bond Yield itu terus semakin menurun dan memang
dari sisi positifnya, yield untuk Indonesian government bond itu justru mengalami penurunan ya. Jadi ini agak sedikit tidak sesuai, tidak seperti yang diperkirakan ya, bahwa ketika US Treasury naik itu government bond yield Indonesia itu naik. Namun memang ada sedikit anomali ya, bahwa kecenderungan untuk Indonesia itu terus mengalami penurunan. Meskipun memang spreadnya menurun ya, kalau kita lihat memang seharusnya ke depan ya, ketika sudah mulai terjadi resesi di Amerika Serikat, kemudian juga inflasi di Amerika Serikat semakin menurun, itu mungkin US Treasury ke depan itu akan menurun dalam beberapa bulan ke depan. Next. Yang juga terpengaruh ya adalah bahwa ada kecenderungan bahwa sentimen flight to quality ya, ini menyebabkan US Treasury, indeks dari dolar itu naik dalam beberapa hari ya, di akhir bulan Mei itu bertahan di level 104 ya, dan ini juga menyebabkan rupiah melemah ke level 14.993, jadi mengalami depresiasi sebesar 2,2% secara normal. Tapi kita lihat dari sisi positif ya, bahwa rupiah masih tetap bertahan di level 15.000 ya, dan sepanjang tahun 2023 ini merupakan salah satu mata uang yang berkinerja terbaik yang mengalami apresiasi sebesar 3,7%, meski Bank Indonesia itu cenderung tidak terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga, dan sepanjang tahun ini juga merupakan arus modal asing yang paling baik ya, paling tinggi sepanjang 4 tahun terakhir. Next. Jadi memang hal ini didukung oleh kondisi ekonomi Indonesia yang cukup stabil ya, inflasi terus mengalami penurunan, dan hari ini market itu akan menunggu wait and see terhadap rilis data inflasi yang kalau menurut perkiraan kami itu akan turun menjadi 4,12% untuk IHK dari 4,33% di bulan April. Sementara untuk core inflation-nya itu akan menurun dari 2,83 menjadi 2,77 ya, karena low base factor atau faktor low base di tahun 2022 itu akan semakin terus mengalami penurunan. Namun kita masih tetap mewaspadai ya ke depan. Menurut kami yang menjadi risiko terbesar adalah ketidakpastian volatilitas dari harga bahan-bahan makanannya. Jadi memang sepanjang bulan Mei itu ada beberapa bahan makanan yang masih mengalami kenaikan signifikan ya, antara lain bawang putih, kemudian telur, dan juga daging ayam. Ya, ke depan dengan adanya kemungkinan kita mengalami iklim El Nino, ini juga bisa berpengaruh atau berisiko untuk menyebabkan gangguan dari sisi supply dan distribusi dan juga produksi. Untuk sementara mungkin dari saya demikian. Kembali ke Mbak Glenda. Terima kasih.